Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini sama-sama kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 nikmat yang kita masih rasakan. Aya nu emut kene Pak, 3 nikmat teh naonnya? Tos aya nu emut we nya. Yang pertama adalah nikmatul hayati. Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita. Melek mata, langsung spontan lisan kita mengatakan terima kasih wahai Allah, Engkau telah menghidupkan saya kembali setelah semalam Engkau matikan. Itulah makna alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ketika kita sudah berdoa seperti itu, berterima kasih kepada Allah, idealnya jangan tidur lagi, udah dikasih kesempatan hidup tuh ya. Itulah nikmat. Melalui nikmat hidup ini setidaknya dari 2 hal yang bisa kita rasakan dari 2 nikmat hidup itu, yaitu sehatul jasmani wa sehatul rohani. Sehat jasmani dan sehat rohani, nikmat kita menjalani hidup itu. Jasmaninya sehat, rohaninya sakit, enggak nikmat. Rohaninya sehat, jasmaninya sakit, enggak nikmat. Sebagaimana kalau Bapak naik pesawat terbang, wing yang kanan dan wing yang kiri, sayap kanan dan sayap kiri itu nggak balance Pak. Gimana rasanya itu Pak? Si kapal teh goyang aja gitu, miring-miring gitu Pak ya, karena nggak balance. Ketika pesawat itu balance antara yang kiri dan yang kanan, enak pesawat itu meskipun ada trembolisi Pak ya, ada awan yang dahsyat, karena seimbangnya sayap itu bisa dilalui. Nah itu, hidup juga begitu. Nikmat hidup yang kita rasakan itu apabila sehat jasmani dan sehat rohani. Sama-sama kita paham ya, sehat jasmani itu kita harus jaga, sehat rohani juga harus kita jaga. Cara menjaganya, insya Allah kalau rohani mah sudah pada hafal ya. Dengan cara apa? Zikrullah. Yaitu dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rohani kita sehat. Kalau jasmani dengan cara olahraga, makanan yang sehat, itu akan terjaga.
Yang kedua adalah nikmatul hurriyati. Allah memberikan nikmat berupa kebebasan, Pak. Jadi kebebasan itu adalah sebuah kenikmatan. Bayangkan coba orang yang di kerangkeng, nggak ada kebebasan dia, Pak ya. Mau kemana nggak bisa, mau kesini nggak bisa, pokoknya ikutin aja apa yang ada di sana. Tidak. Kita masih diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bebas untuk memilih. Kebebasan kita ternyata hanya dua pilihan, Pak. Dalam hidup ini hanya dua pilihan. Nah, pilihannya, Pak. Pilihannya cuma dua. Mau bahagia atau mau sengsara. Ya, ada pilihan itu, Pak. Jadi bahagia itu adalah pilihan, sengsara adalah pilihan. Jangan ketika sengsara nyalahin. Itu adalah pilihan kita. Jadi kalau kita ingin bahagia, ya itulah sebuah pilihan. Sehingga ketika kita ingin bahagia, maka carilah jalan yang mendatangkan kebahagiaan. Kunci kebahagiaan itu adanya di banyak memberi, Pak, ternyata, Pak. Ketika kita banyak memberi, bahagialah kita. Tapi kalau kita banyak menuntut, sengsaralah kita. Karena kalau memberi itu kan keberadaan kita. Tapi kalau menuntut, itu keberadaan orang lain yang kita tuntut. Lebih susah. Makanya memberi itu jauh lebih mudah sebenarnya dibandingkan dengan menuntut. Kalau kita menuntut, belum tentu orang yang kita tuntut itu bisa memberikan tuntutan kita. Tapi kalau kita memberi, ya kan dari diri kita sendiri, akan mudah itu yang kita lakukan. Makanya dalam rumah tangga harus banyak memberi, Pak, dalam rumah tangga itu. Supaya apa? Bahagia, karena kunci kebahagiaan dalam rumah tangga juga banyak memberi. Apa pemberian yang paling utama dalam rumah tangga itu? Ibu paling senang dikasih apa, Bu? Dalam rumah tangga teh? Kasih duit. Pemberian yang paling utama dalam rumah tangga adalah apa? Perhatian. Ya kan? Perhatian itu pemberian yang paling utama dalam rumah tangga. Makanya kan orang berumah tangga itu yang sering kali dituntut adalah kan perhatian. Ketika kita memperhatikan keluarga kita, sudah barang tentu apapun kita berikan. Itu salah satu konsep perhatian kan begitu. Kalau kita tidak memberikan perhatian, cuek, acuh, nggak mungkin kita memberikan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Enggak. Nah, makanya perbanyaklah memberikan perhatian di keluarga itu. Karena ya itu tuntutan dalam rumah tangga. Suami nuntut ke istrinya agar istrinya selalu memperhatikan suaminya. Istri juga nuntut ke suami agar suaminya memperhatikan istrinya. Kan udah klop nih, sama-sama saling memperhatikan. Kalau dari rumah itu kita bisa maksimalkan, maka bermasyarakat pun tidak akan jauh. Jadi implementasi masyarakat itu dari rumah-rumah kita. Nah, itu apa? Nikmatul hurriyati. Kita merasakan nikmat kemerdekaan itu karena memang Allah pun memberikan jalan kepada kita itu cuma dua pilihannya. Gak banyak, Pak, jalan itu. Hanya dua. Apa kata Allah? Wahadainahun najdain. Kan gitu ya. Aku tunjukkan atau aku berikan kepadamu itu dua jalan, cuma dua jalan itu yang Allah berikan itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hanya dua pilihan itu. Mana jalan yang kamu pilih? Jalan fujur, jalan kesesatan, jalan takwa, jalan kebahagiaan, jalan kebenaran. Pilihannya cuma dua. Kita dikasih kebebasan oleh Allah untuk memilih dua jalan itu. Kalau kita memilih jalan takwa, bahagialah kita.
Tapi kalau kita memilih jalan fujur, jalan kesesatan, pasti sengsara kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ketika kita sudah memilih jalan takwa, maka caranya diajarkan oleh Allah, sucikan terus jiwa ragamu. Jadi kita diperintahkan untuk terus mensucikan jiwa raga kita dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak membahagiakan kita. Apa Pak? Perbuatan yang tidak mendatangkan kebahagiaan yang seringkali dikukut, dipelihara oleh kebanyakan manusia itu. Nah, Pak, kira-kira apa? Suuzon, Pak. Suuzon harusnya jangan dipelihara, suuzon itu, Pak. Kenapa? Karena suuzon itu mendatangkan kesengsaraan. Suuzon itu. Bahkan hadis Nabi pun menjelaskan begitu. Ketika kita mensuuzoni orang lain, kalau ternyata tidak terjadi pada orang itu, maka terjadi pada dirinya sendiri. Itu suuzon, sikap suuzon begitu, Pak. Maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap husnuzon, berbaik sangka. Inna abdi zannibi, kata Allah kan begitu ya. Aku bagaimana prasangka hamba-hambaku. Ketika hambaku berprasangka baik kepadaku, apapun yang dia dapatkan selalu berprasangka baik kepada Allah. Katakanlah selesai sholat kita berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udzu bisalam. Selesai, keluar masjid, kesandung jatuh. Apakah kita akan suuzon ke Allah? Allah tuh gimana sih? Baru berdoa minta selamat malah jadi celaka misalnya gitu. Apakah kita akan suuzon kepada Allah seperti itu? Doa yang kita minta ke Allah, gimana ini Allah? Nggak bisa. Kata Allah, aku bagaimana prasangka hambaku. Jadi segala sesuatu yang tidak mengenakan pada diri kita, sampai sakit sekalipun itu, sesungguhnya itu kasih sayang Allah yang ingin apa? Menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Kalau kita husnuzon kan begitu. Semoga semua kesalahanku karena jatuh tadi terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Kemarin itu saya dapat informasi, saya lagi ada acara Pak di luar Pak, dari tetangga nelpon, Tat, di mana? Lagi di Cililin. Aduh, ini Pak Yaya meninggal. Pak Yaya yang mana? Ada dua soalnya Pak Yaya Pak, yang besar yang kecil gitu. Pak Yaya yang besar, innalillahi, kenapa? Justru itu pagi-pagi ketemu dengan saya itu lagi jalan kaki, dia sama istrinya jalan kaki. Siangnya jam 9 main pingpong. Main pingpong kok, waktu main pingpong 2 set selesai sudah. Dan masih muda usianya 50-an. Selesai menang dia. Istirahat. Wah, minum kopi Pak. Kopi. Wah. Istirahat 2 set minum kopi. Tiba-tiba Pak, ini dengar ceritanya saya Pak, lagi setelah minum kopi itu diem aja, nggak lama plok jatuh aja Pak, langsung aja jatuh plok. Entah kecapean atau karena gara-gara minum kopi itu Pak. Nggak tahu itu deh Pak. Apakah karena kopi itu nggak tahu pokoknya. Plok jatuh aja Pak. Maya. Wah, pingsan atau kenapa? Dibawalah Pak ke rumah sakit. Ternyata jatuh itu main pingpongnya di kantor RW Pak. Makanya hati-hati yang main pingpong di kantor RW. Hati-hati Pak. Lagi ternyata di kantor itu sudah meninggal orang itu. Sudah meninggal Pak. Ya itulah usia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala,
likulli ummatin ajal. Kan gitu ya. Bahwa setiap umat itu sudah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, macam-macam gitu. Bapak pernah mendapat share seorang dokter, usianya juga baru 46 tahun, masih muda itu dokter. Hobinya main sepeda. Sangat nesok main sepeda itu. Usianya masih muda, dokter Pak. Tapi luar biasa ini dokter Pak, di Surabaya. Dokter ini main sepeda itu sampai ke Italia. Luar biasa Pak. Iya. Luar biasa. Kan sekarang banyak Pak ya, ke Mekah main pakai sepeda, kan itu banyak sekarang. Nah, kemarin tetangga saya itu minta dilepas Pak. Pak Ustadz, saya pengen dilepas ke Pak Ustadz. Enggak, mau di mana? Di rumah? Enggak. Biar ada beritanya dilepas di kantor DPRD. Waduh, luar biasa itu Pak. Sampai begitu Pak. Mau kemana sekarang sepedahan? Sekarang tujuan saya ke Merauke. Merauke Pak, ke sepeda. Sama siapa? Sendirian aja. Sendiri-dirian aja Bapak. Ke Merauke. Pak, kenapa kok sendirian? Lah saya biasa. Waktu bulan yang lalu juga saya ke Filipina sendiri. Kenapa? Ke Filipina sendiri pakai sepeda Pak. Kenapa sekarang Merauke yang dituju? Karena Sabang sudah saya tempuh. Jadi udah dari Sabang Pak. Selesai dari Sabang sekarang mau ke Merauke. Nah biar ada beritanya, saya minta dilepas di kantor DPRD. Udahlah saya bilang dilepas Pak kantor DPRD. Saya targetkan 70 hari sampai Merauke. Benar Pak, sampai selalu ngirim itu Pak. Saya sudah di Bali, saya sudah terus ngirim berita ke saya itu Pak, terus sampai sekarang sudah di foto gitu. Sekarang sudah di titik 0 Merauke. Masya Allah, luar biasa Pak. Sendirian aja. Sampai seperti itu. Jadi, nah ini dokter itu begitu Pak. Ke Italia, Australia, itu sesepedahannya gitu Pak. Luar biasa. Justru meninggalnya ketika di Surabaya ada pertandingan sepeda. Nggak kuat atau entah karena memaksakan, plek jatuh meninggal aja. Kan rata-rata kalau yang meninggal seperti itu jantung katanya Pak ya. Jantung. Ya mau orang udah meninggal jantungnya nggak bergerak Pak. Gitu. Masya Allah, itu luar biasa. Ya. Nikmatul hurriyati, di kita kasih kebebasan oleh Allah. Yang ketiga, yang terakhir adalah nikmatul hidayati. Nah, ini tiga-tiganya kita rasakan emang. Allah masih ngasih nikmat hidup ke kita. Cuman itu tadi kita milih mana yang kita pilih nikmat hidup ini, bahagia atau sengsara, kan gitu ya. Begitu juga nikmat kebebasan. Allah kasih dua jalan, mana jalan yang kita pilih, takwa atau fujur. Yang ketiganya adalah nikmatul hidayah, di mana Allah masih memberikan nikmat petunjuk kepada kita hidayah. Makanya selalu kita minta. Setiap kali kita sholat, paling tidak 2 kali kita minta hidayah kepada Allah. Pada saat kapan Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Itu minta kita ke Allah. Ya Allah, tunjukkan aku jalan hidayahmu, jalan yang lurus. Itu kan hidayah. Itu kita minta Pak tiap sholat. Membaca surat Al-Fatihah, makanya tidak heran Rasulullah itu seringkali menangis Pak ketika membaca ihdinas siratal mustaqim. Mulai agak susah mengucapkannya. Ihdinas siratal mustaqim, agak berat gitu. Kenapa? Ternyata sudah berderai air mata Rasulullah. Rasulullah membaca ihdinas siratal mustaqim nangis Pak. Ya Allah, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Kalau Rasulullah mah sudah pasti jalannya lurus. Kenapa? Karena in huwa illa wahyu yuha, selalu diberikan petunjuk wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditangisi oleh Rasulullah itu adalah aina ummati, bagaimana dengan umatku? Setiap kali membaca surat Al-Fatihah minta ditunjukin jalan yang lurus, jalan hidayah. Tapi realitanya
jalannya mengkol kanan, mengkol kiri, kan gitu. Nggak, agak susah itu jalan lurus deh, agak susah. Jalannya mengkol kanan, mengkol kiri. Yang dimaksud di situ tadi, bukannya jalan ihdinas shiratal mustaqim, padahal itu yang kita minta. Kalau bahasa saya itu, Allah menggandengkan kata amanu wa amilus solihat itu tidak kurang dari 82 kali. Amanu wa amilus solihat, amanu wa amilus solihat. Artinya orang yang beriman tidak pernah terpikir sedikit pun untuk melakukan amal-amal salah. Itu, amal maksiat, syirik, nggak akan terpikir sama sekali. Nah, makanya Allah gandengkan tuh ciri orang yang beriman selalu melakukan amal-amal soleh, kebaikan terus yang terpikir. Makanya bangun tidur yang pertama kali harus top mind kita yang ada di kepala kita yang paling atas adalah begitu bangun tidur, kebaikan apa yang saya harus lakukan. Harus kan begitu. Kebaikan apa yang saya harus lakukan. Bangun tidur yang terbayang itu adalah kebaikan apa yang saya harus lakukan. Yang pertama, kebaikan terhadap dirinya sendiri. Apa? Fatahajjat nafilatul lak, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian bangun di sepertiga malam itu adalah kebaikan untukmu. Kan begitu, itu kebaikan untuk diri kita. Setelah itu kita lanjutkan dengan apa? Tadi keluarga. Kebaikan apa yang bisa kita berikan terhadap keluarga kita? Pasangan kita, anak-anak kita, semua orang yang ada di yang ada di rumah kita. Kebaikan apa? Dan itulah top man-nya. Makanya kita harus biasakan bagaimana mau tidur yang terbayang oleh kita, kebaikan apa yang saya bisa lakukan dalam tidur saya. Bangun tidur pun demikian. Kebaikan apa yang saya bisa lakukan. Begitu kita beranjak melakukan hal, kegiatan-kegiatan yang terpikir oleh kita, kebaikan apa yang saya harus lakukan. Terus jadi top mind-nya yang ada di kepalanya itu hanya kebaikan. Ya itu. Kalau sudah seperti itu, sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Kalau yang terbayang selalu adalah kebaikan, maka kebahagiaan yang Allah berikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat berupa surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi, wa'iddat lil muttaqin. Makanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu melakukan banyak kebaikan. Rasulullah sekali waktu mengajarkan kepada sahabat itu, kalau Anda ingin punya banyak kebaikan, apa kata Rasulullah? Banyak-banyaklah baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, kata Rasulullah begitu. Satu huruf dari Al-Quran yang kita baca itu merupakan satu kebaikan, kata Rasulullah. Satu huruf satu kebaikan, Pak. Jadi kalau kita baca surat Al-Fatihah berapa kebaikan, Pak? Jangan pernah ngitung nih jika nama. Surat Al-Fatihah itu terdiri dari 125 huruf. Ada dua soalnya interpretasinya. Ada yang menyebutkan 125 huruf, ada yang menyebutkan 130 huruf. Bedanya di mana? Yang 125 huruf tidak menghitung hamzah wasol sebagai bagian dari huruf gitu. Jadi hamzah wasol itu tidak dihitung bagian dari huruf. Katakan ambil yang sedikit, yang 125. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita mendapatkan 125 kebaikan, Masya Allah. Makanya kan suka ya, ketika selesai doa, gimana biasanya Pak? Al-Fatihah, kan gitu Pak ya. Selesai doa, Al-Fatihah. Kita pengen mendapatkan banyak kebaikan dari doa yang kita lantunkan. Tapi kalau pengen lebih banyak lagi, setelah doa, nggak cukup hanya Al-Fatihah Pak. Apa coba? Al-Baqarah gitu Pak. Gitu ya. Jadi selesai doa Al-Baqarah. Udah si jamaah teh heran ya, jadi Al-Baqarah ieu mah cenah. Biasanya Al-Fatihah, sekarang Al-Baqarah cenah. Masya Allah. Kenapa? Karena kita pengen banyak kebaikan. Satu huruf satu kebaikan. Masya Allah. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah dalam hadis ini?
wal hasanati asri amsalihha. Dari satu kebaikan itu Allah memberikan ganjaran 10 pahala. Tuh, satu kebaikan diganjar oleh Allah, dinilai oleh Allah dengan 10 pahala. Untuk menegaskan tentang ini adalah sebuah statement yang tidak perlu kita ragukan, maka Rasulullah menyebutkan wala aqul alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Jangan kau katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Gitu kata Rasulullah, menegaskan bahwa ketika kita membaca alif lam mim saja kita berhak mendapatkan 3 kebaikan. Kenapa? Karena alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Dari 3 kebaikan itu Allah memberikan ganjaran pahala 30 pahala. Karena 1 huruf 10 pahala. Masya Allah. Makanya disitulah akhirnya kalau Anda ingin punya banyak kebaikan, baca Quran. Nah ini kebaikan yang mengalir terus pada kita. Nikmatul hidayah. Hidayah apa yang kita rasakan sampai saat ini? Tentunya hidayah iman dan Islam. Iman dan Islam itu kalau saya ibaratkan dalam diri kita, iman adalah ruh kita, Islam adalah jasad kita. Makanya iman dan Islam ini tidak boleh dipisahkan. Ini adalah satu kesatuan. Kalau tadi ya, iman lepas dari tubuh kita sebagaimana halnya roh lepas dari tubuh. Kalau roh lepas dari tubuh berarti apa namanya Pak? Mayat. Iya kan? Roh lepas dari tubuh kita mayat namanya. Makanya kalau orang yang tidak beriman itu digambarkan oleh Rasulullah seperti mayat. Mayat yang berjalan itu kan mengerikan, kayak mayat berjalan coba. Nah seperti itu. Nah kalau tadi ruh lepas dari tubuh mayat, sekarang kalau apa tuh? Iman ada dalam diri seseorang tapi dia tidak Islam. Mungkin nggak Pak ada orang yang beriman tapi tidak Islam? Ada ya? Ada. Ketika dia belum mendapat hidayah Islam itu, dia percaya, yakin semuanya kan, wah banyak sekali tuh yang nge-share itu bagaimana seorang ilmuwan ya, wanita ketika diskusi dengan seorang ulama besar di sebuah pesawat, sampai kitab-kitab pun dia hafal coba. Tapi dia belum beriman, Pak. Belum Islam kan gitu ya. Belum Islam. Dia percaya itu semua kitab apa itu semua percaya dia. Tapi dia tidak Islam. Nah, karena itu iman itu tidak hanya sekedar percaya. Makanya gimana? Konsep iman itu adalah iqraru bil lisan, tasdik bil qalbi, wa amali bil arkan. Itu konsep iman begitu. Nggak cukup beriman kamu kepada Allah, beriman nggak cukup Pak. Yakin nggak? Yakin. Tapi sudah dibuktikan. Nah itu. Beriman kamu kepada Allah, beriman. Yakin? Yakin. Tapi kenapa sering ribut masalah harta? Padahal harta Allah yang kasih kan gitu. Nah hal-hal seperti ini jelas sekali disebutkan. Maka oleh karenanya hadirin yang berbahagia, pagi ini kita sudah memasuki bulan kedua. Bulan kedua ya? Benar bulan kedua Pak? Ada yang berpikir bulan kedua rasanya bulan genep, bulan 7 jelas. Bulan kedua di tahun Hijriah. Apa bulan kedua teh? Syawal. Jadi kita jangan hanya menghafal bulan Masehi, kita juga harus hafal bulan Hijriah kita. Sekarang sudah masuk bulan Syawal, tepatnya tanggal 2 sekarang. Nah, ada mitos
di tengah-tengah masyarakat Arab dulu tuh. Jadi mitos itu di kalangan masyarakat Arab, mitos bulan Safar teh Pak. Kenapa mitosnya? Mitosnya bulan Safar adalah bulan sial. Itu kan. Makanya banyak mempengaruhi rakyat Indonesia. Jangan menikahkan anak di bulan Safar, bulan sial, jangan kan gitu Pak. Makanya kan jarang yang nikah di bulan Safar Pak. Ya, kenapa? Karena mitos itu masih tetap terekam di kalangan umat Islam. Bulan Safar itu bulan sial, itu mitos orang-orang Arab Pak, begitu sial. Makanya Rasulullah menyebutkan sebuah hadis tentang bahwa semua bulan itu adalah bulan Allah. Karena itu adalah bulan Allah, maka semua bulan adalah baik, kan gitu. Karena bulan Allah, bukan bulan setan kan itu ya. Ini bulan-bulan Allah, jadi nggak ada. Nah, karena ini adalah bulan Safar, kemudian mitos di kalangan orang Arab. Makanya Safar itu mengosongkan Pak. Makanya sering dijadikan apa? Orang Arab di bulan Safar ini dia meninggalkan rumahnya Pak. Rumahnya ditinggalkan, dikosongkan. Pergi. Mana-mana pergi. Keluar, meninggalkan daerahnya. Itu bulan Safar Pak. Itu kebiasaan orang Arab gitu Pak. Tinggalkan. Kosong itu Pak di sana. Mereka pergi kemana aja pokoknya Pak. Nah itu bulan Safar. Mengembara, bulan berpergian. Nah, kalau saya itu melihat perjalanan ya Safar kan gitu ya. Nah ya, kalau kita coba cermati perjalanan hidup manusia, ya kalau kita mau perhatikan kan kehidupan itu monoton kayaknya Pak ya. Contoh aja misalnya, yang kita lakukan keseharian itu kan monoton. Bangun tidur, apa yang kita lakukan tuh biasanya kan kebiasaan kita, habit kita itu ya itu seperti itu. Ada yang kebiasaannya bangun siang terus kan gitu ya. Ada yang kebiasaannya bangun pagi, setelah bangun dia olahraga. Ada yang membiasakan diri setiap pagi olahraga. Nah itu kebiasaan. Itu kebiasaan manusia, monoton. Tapi gimana caranya supaya kebiasaan yang monoton itu tetap membahagiakan kita? Kan begitu yang paling penting Pak ya. Jadi kebiasaan kita yang monoton itu tetap membahagiakan kita, tidak membuat diri kita jadi bete. Oh, ini bete teh. Bete tenang. Bete teh ternyata ada dua artinya, Bapak Ibu. Kalau bete di luar berarti butuh tausiah bete. Jadi kalau kita keluar, kita lagi bete keluar, karena kita butuh tausiah. Tapi kalau di rumah tangga butuh tati tayang. Butuh tati tayang. Nah, itu bete kena itu teh. Kalau di rumah tangga gitu. Jadi kalau di rumah tangga lagi bete, ya sudah, konsepnya itu aja. Nah, kasih sayang itu yang harus dibangun, insya Allah. Nah, kita semua diberikan informasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam sebuah peribahasa itu, air tergenang itu akan mendatangkan penyakit, kan gitu ya. Air yang bagus itu adalah air yang bergerak kan, air yang bergerak. Manusia juga begitu Pak. Nah sekarang sedang diciptakan gaya hidup mager, ya kan? Sekarang lagi sedang diciptakan gaya hidup mager, malas bergerak. Wah ini bahaya ini. Malas bawaannya, mau ngapain malas, mau gini malas. Sampai Pak RT, Pak RW itu bikin pengumuman hari Minggu kita kerja bakti ya, mager we. Iya. Coba kalau kita tahu
bahwa ternyata bergerak itu mendatangkan apa? Kesehatan. Bergerak itu mendatangkan kesehatan. Makanya kita harus terus bergeraknya terus. Nah, manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sosok yang sifatnya dinamis, bukan statis. Kan gitu. Dinamis manusia itu Allah ciptakan. Jadi kalau ada manusia yang memilih hidupnya statis, waduh sudah bahaya. Kan yang statis kan mayat namanya Pak ya. Mayat itu statis, sudah diam. Beda dengan pocong. Kalau pocong dinamis Pak. Awal mulanya pocong itu adanya di mana? Di perapatan Pak ya. Sekarang sudah pindah ke Dago, ke Lembang, banyak sekali pocong Pak. Iya. Coba Bapak kalau pergi ke Lembang itu pocong, aduh, masya Allah itu pocong banyak banget di sana itu. Jadi, iya, pocong itu dinamis Pak, bergerak ternyata kemana-mana itu. Awalnya hanya di alun-alun aja, oh sekarang di mana-mana itu pocong, masya Allah, luar biasa. Allah. Nanti lama-lama si pocong teh lari ke perumahan-perumahan jika ada Pak ya. Ya misalnya di Dago udah nggak ada yang ngasih lagi, di Lembang udah nggak ada yang ngasih, akhirnya pergi ke perumahan Pak, nanti Bapak pocong teh, Allahu Akbar. Ya, jadi makhluk yang namanya manusia diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang dinamis, bergerak. Karena bergerak itu akan mendatangkan kesehatan buat kita. Nah, pergerakan manusia itu berangkat dari alam ruh. Kita bisa pelajari dari sini Pak. Manusia itu asal muasalnya dari alam ruh. Kan dari sana dulu asal muasalnya. Nah setelah di alam ruh, sampai sahabat itu juga sempat bertanya ke Rasulullah, berapa lama manusia hidup di alam ruh itu? Atau ruh manusia itu berapa lama dia tinggal di alamnya? Rasulullah pun tidak dikasih tahu Pak berapa lama. Tapi yang pasti semua kita pernah mengalaminya berada di alam ruh. Bahkan sampai Allah meminta komitmen kepada kita. Bisa dibaca dalam surat 7 ayat 172. Surat 7 itu surat apa Bu? Al-A'raf. Kenapa saya menanyakan ke Ibu? Kalau ke Bapak takut ini nggak bisa ngejawab saya mah. Jadi surat Al-A'raf ayat 172. Ketika manusia berada di alam ruh itu, wa is akhadha rabbuka min bani Adam yang disebutkan oleh Allah itu, stressingnya itu di kalimat apa? Ketika manusia dikumpulkan di alam ruh itu, ya ruh manusia itu, kemudian Allah bertanya, ya termasuk kepada kita waktu itu. Apa pertanyaan Allah itu? Alastu birabbikum. Apakah kalian mau mengakui aku ini adalah Rabbmu? Alastu birabbikum. Kamu mau mengakui aku ini adalah Rabbmu? Kata kita begitu. Aku ini adalah Tuhanmu. Aku ini adalah segala-galanya untukmu. Itu alastu birabbikum. Semua kita pada waktu itu mengatakan apa? Qalu, semua makhluk yang ada di alam ruh pada waktu itu menjawab, bala, benar, wahai Allah, engkau adalah Tuhanku, engkau yang pemilikku, engkau adalah segala-galanya bagiku. Kemudian kata Allah apa? Syahidna. Ingat ya, engkau telah berjanji, berkomitmen menempatkan aku adalah segala-galanya untukmu. Tuh. Kita baru mendengar kalimat kaulah segalanya. Iraha itu teh. Hah? Biasanya ibu-ibu juga hafal ini teh. Itu teh syair ya, lagu. Siapa yang nyanyiin Bu? Tuh hafal ibu-ibu mah. Ruth Sahawai cenah kan gitu. Ruth Sahanaya. Oh, Sahanaya. Itulah kaulah segalanya bagiku. Kalimat itu benar gak? Hah? Kaulah segalanya. Kalimat itu ditujukan kepada sesama manusia.
itu adalah kalimat gombal. Iya kan? Nah, Bu, suami ibu pernah mengatakan itu nggak? Mama, kaulah segalanya bagiku. Waduh, itu apa? Itu teh bohong, itu teh. Atau istri juga mengatakan begitu, Papa, kaulah segalanya bagiku. Bohong, itu mah. Pasti bohong aja lah. Itu mah kata-kata waktu belum nikah. Iya kan? Waktu belum nikah kan banyak mengumbar. Pret banyak. Iya. Waktu belum nikah itu kata-kata gombal yang sering kali diucapkan kan gitu ya. Kaulah segalanya bagiku, kau ada di dadaku. Wah. Pret tuh kalau gitu banyak. Iya. Kalau kalimat itu kita sampaikan di hadapan Allah waktu di alam ruh itu benar. Bahkan Allah sebagai saksi, syahidna kata Allah. Aku sebagai saksinya ya. Yesus menggunakan kata syahidna, menggunakan kata nahnu. Artinya antara kita dengan Allah. Bahwa kita pernah berjanji, berkomitmen menempatkan Allah di atas segalanya. Kan gitu. Kapan kita tahu? Terus dari mana kita tahunya? Disitulah fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita baca Quran, kita baca terjemahan, di situ ketemulah akhirnya, oh ternyata saya pernah berjanji ya di hadapan Allah menempatkan Allah di atas segalanya. Tapi realita yang terjadi sekarang, ternyata yang segalanya itu bukan Allah. Selain Allah jadi segalanya. Ada yang menempatkan kekuasaan adalah segalanya, jabatan segalanya, harta segalanya, kan gitu ya. Performan adalah segalanya. Lupa bahwa pernah berjanji di hadapan Allah, Engkaulah segalanya bagiku wahai Allah. Syahidna kata Allah. Ingat, aku sebagai saksinya kata Allah. Jadi udah nggak bisa berkelak. Makanya di akhir ayat itu, kenapa aku mengambil statement itu, aku mengangkat sumpah itu kepadamu, mengambil janji kepadamu kata Allah, agar nanti pada hari kiamat kalian tidak mengelak. Nah, tidak mengelak. Lah, aku nggak tahu ya Allah, nggak begitu. Makanya itu fungsinya Al-Quran diturunkan oleh Allah, bahwa kita pernah berjanji di hadapan Allah menempatkan Allah di atas segalanya. Nah, janji itu terus dipelihara. Coba aja Pak. Kata Allah dalam Al-Quran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji, itu kita. Karena ada yang membaca doa iftitah itu, ya. Qul inna salati wa nusuki, itu doa iftitahnya. Ada juga yang Allahumma barik, dan banyaklah kalimat doa iftitah itu. Ya, Allahumma ba'id baina dan seterusnya. Nah, intinya ketika kita ingat bahwa Allah adalah segalanya buat kita, maka Allahu ghayatuna, sudah top mind kita Allah adalah segalanya. Begitu kita berada di dunia yang luar biasa, dunia ini Pak luar biasa. Kalau bahasa Al-Quran itu ad-dunya lahun walaib. Apa itu Pak? Diterjemahkan oleh Ahmad Albar. Diterjemahkan oleh Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara. Wah, ceritanya mudah berubah. Pagi jadi apa? Sore sudah jadi apa lagi? Nah itu dunia Pak. Maka disitulah pentingnya kita menempatkan Allah di atas segalanya. Tapi kalau tadi jabatan, kekuasaan, harta, performan itu segalanya,
betapa sengsaranya manusia itu. Betapa sengsaranya manusia. Nah, makanya kita sekarang di bulan Safar ini secara tidak langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, titik tolak kita berangkat dari alam ruh tadi, bahwa di alam ruh kita berjanji di hadapan Allah menempatkan Allah di atas segala-galanya. Maka aktivitas apapun yang kita jalani dalam kehidupan itu, Allahu ghayatuna. Insya Allah kalau Allah yang sebagai ghayah kita menjadi tujuan hidup kita, tidak akan pernah kecewa kita, tidak akan pernah sakit hati kita, tidak akan pernah sengsara kita kalau kita menempatkan Allah sebagai tujuan hidup kita. Persoalan yang sering kali terjadi, Allah tidak ditempatkan sebagai tujuan kita. Makanya kalau kan kita tahu Pak ya, ada sholat jamak qashar. Banyak orang umumnya, bukan banyak ya, umumnya orang itu memaknai jamak qashar itu adalah keringanan dari Allah. Tapi sayangnya dijadikan keringanan betul. Ayo kita sholat dulu, tenang aja lah, bisa dijamak dan qashar, kan gitu Pak. Padahal bukan itu maksudnya Allah. Allah membuka ruang jamak qashar itu bahwa Allah tidak mau dinomor sekiankan. Jadi makanya jamak qashar yang afdol itu apa? Takdim, menarik waktu asar ke zuhur. Jangan nanti aja lah bisa dijamak qashar waktu asar. Jadi seolah-olah usia kita tahu, ya kan? Kan nggak tahu usia kita. Nanti aja lah. Ternyata di perjalanan terjadi sesuatu. Belum sholat asar, belum sholat zuhur kita. Nah, makanya utamanya jamak qashar itu menarik. Tapi yang paling utama lagi, jamak qashar adalah fasilitas yang Allah berikan, utamanya memprioritaskan Allah. Allah is priority. Jadi Allah itu menjadi prioritas utama kita. Itulah makna jamak qashar. Ya contoh sederhana saja misalnya, dari Permata ke Bandung itu bisa jadi 2 jam, 3 jam karena macet, iya kan? Bisa jadi. Nah makanya karakter jamak qashar itu safar, iya kan? Safar kan, karakter jamak qashar itu safar. Makanya dalil jamak qashar itu adalah safar. Safar artinya orang yang dalam perjalanan. Nah, di situ ada 2 hadis, Pak. Hadis yang pertama menyebutkan ketika kita sudah melewati 40 rumah, maka kita sudah bisa melaksanakan jamak qashar. 40 rumah, berarti luar komplek juga udah bisa jamak qashar. Dari rumah 40 lebih dari 40. Tapi kita lihat asbabul wurud. Asbabul wurud maksudnya kita lihat dulu itu 40 rumah di zaman Rasulullah itu jaraknya berapa dari satu rumah ke satu rumah. Bisa jadi dari satu rumah ke rumah itu 1 kilo gitu ya. Satu rumah ke rumah itu 500 meter misalnya kan gitu. Nah itu seperti itu. Itu. Yang kedua, kalau sudah 2 marhalah. Nah 2 marhalah ini diinterpretasikan para mufasir, para muhaddisin, kalau kita menempuh perjalanan di atas 90 kilo. Nah, ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau Imam Hambal, setiap kita dalam perjalanan, karena konsep tadi 40 rumah, kita sudah bisa jamak qashar. Atau dalam artian ketika kita melewati 2 kota kabupaten, berarti kita sudah bisa jamak qashar. Nah, belum melewati kabupaten. Nah, makanya dalam kondisi jangan sampai gara-gara macet akhirnya tidak sholat. Kan lewat kan? Padahal bisa dijamak. Atau di kendaraan. Beberapa kali saya sholat di kendaraan, Pak. Saya sholat di kendaraan beberapa kali itu. Kenapa macet, Pak? Diprediksi asar sampai lah sana kan gitu ya. Ternyata
maghrib juga belum sampai, karena macetnya itu Pak, diprediksi. Ya akhirnya saya beberapa kali sholat di kendaraan. Makanya ketika berada dalam kendaraan, kita menggunakan tayamum sebagai pengganti wudhu. Di situ pentingnya ilmu teh di situ Pak. Jangan justru memilih itu sholat, asar itu sholat, maghrib itu sholat. Yang lebih parah seperti kata Pak Haji. Jadi pertandingan bola di Jalak Harupat Pak. Pertandingan bola di Jalak Harupat. Ini anak-anak muda duduk di belakang kolbak itu Pak. Apa namanya? Iya di kendaraan bak terbuka. Di depannya Pak Haji sama driver di situ. Si anak muda itu ngelongok ke belakang, "Pak Haji, kumaha urang ieu teh? Pertandingan kan masih lama ya malam. Urang teh salat zuhur, teh salat asar atau gimana teh? Mana tos kata apa lagi anjing ge aya keneh zuhur cenah." Ting heureuy ting bener eta Pak. Pokona mah. Eta Pak Haji Pak. Sampai kayak begitu demi bola Pak. Emang pasti banyak Pak. Yang ikut main bola itu karena pengen dulu ke sana itu zuhur, asar, bablas. Yang lebih parah apa Pak? Menjamak sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat di waktu subuh. Udah subuhnya kesiangan, jamak abeh itu. Jadi menjamak nggak pakai aturan. Allahu Akbar. Nggak harus begitu. Nah maka oleh karena itulah ya, disitulah pentingnya kita memahami ilmu. Makanya kata Rasulullah itu ad-dinu yusrun. Agama itu sesungguhnya memberikan kemudahan buat kita. Nah agama itu memberikan kemudahan kepada kita. Jangan justru kita mempersulit diri sendiri. Jadi dalam kendaraan ya sholat aja di kendaraan, tayamum, sholat. Karena prioritasnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu ingin diprioritaskan, maka jamaah qashar itu tidak mau sholat telat. Sudah di kendaraan kita sholat. Kalau ada driver, kita sholat tenang. Saya pernah itu dari sorean, saya pikir kan masih siang ya, terus ternyata waktu itu asar ya, pulang terus sampai cari macet, akhirnya muterlah cari jalan ke Cigondewa lagi macet ternyata Pak. Aduh udah masuk maghrib. Nah ini nggak mungkin nih. Waktu itu lagi nyetir sendiri. Ya sudah, ini nggak mungkin sampai isya. Bisa kan ditarik ke sana, tapi kan apapun yang terjadi karena ingin memprioritaskan Allah Subhanahu Wa Taala, udah sholat akhir dalam kondisi nyetir. Dalam kondisi nyetir sholat terus saya. Ayamum sholat sudah. Nah makanya kenapa Bilal bin Rabah itu membiasakan selalu punya wudu. Nah itu sebenarnya. Jadi bedanya apa Pak? Contoh misalnya, ketika kita berada dalam safar perjalanan, kita tayamum. Nah tayamum itu hanya boleh untuk satu waktu. Nah ini juga menjadi ilmu lagi Pak. Ada yang tayamum sholat zuhur, asar, sudah kan tayamum tadi? Enggak. Jadi tayamum sholat zuhur dulu, selesai sholat zuhur tayamum lagi, baru sholat asar. Kenapa? Karena tayamum itu hanya untuk satu waktu. Itu udah jumhur ulama, sepakatan para ulama begitu. Nah beda dengan wudhu, dengan air. Ini berarti udah kasih taunya. Iya. Ya. Nah itulah ya yang perlu kita pahami, sehingga jangan sampai kita melalaikan perintah Allah karena nggak paham ilmunya, akhirnya ditinggallah sholat kan gitu, atau menjamaknya itu digabung semuanya kan gitu. Makanya ketika kita paham, kita yang bisa ngukur sendiri. Sekarang kondisinya macet, sudah tarik aja waktu asar di waktu zuhur. Jadi begitu Pak. Tujuannya apa tadi? Allah is priority, karena kita pengen memprioritaskan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi keringanan buat kita, tapi dalam rangka memprioritaskan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Insya Allah
nikmat kita menjalani kehidupan kita. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bulan Safar adalah bulan di mana Allah mengingatkan kepada kita, manusia itu akan terus berjalan, bertitik tolak dari alam ruh, kemudian pindahkan oleh Allah ke alam rahim, dari alam rahim dipindahkan ke alam dunia, dari alam dunia dipindahkan ke alam barzah, setelah alam barzah barulah finishnya di alam akhirat. Artinya sesungguhnya dunia ini adalah bagian dari akhirat kita. Dunia ini adalah bagian dari akhirat. Makanya penentuannya, ketika kita menjadi orang baik di dunia ini, maka di akhirat kita mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga Jannatun Naim. Semoga kita diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi yang terbaik dalam menjalani kehidupan ini, dan kita berusaha untuk terus bergerak sampai pada akhirnya kita finish di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.